Halo, kita masuk untuk reading di Juli 2022 untuk Libra. Kita buka kartunya ya. Oke, untuk kartu yang pertama di sini ada Change. Perubahan yang kayak angin ya, gak menentu gitu. Yang kita gak bisa prediksi arahnya akan kemana. Jadi, aku rasa di Juli ini, untuk Libra, kamu akan mengalami suatu perubahan yang sebenarnya perubahan yang baik, cuma rasanya kurang begitu nyaman. Ya kayak angin aja gitu loh. Angin itu juga kan kadang-kadang dia bisa jadi merusak kestabilan gitu, merusak fondasi. Jadi kamu akan mengalami suatu perubahan yang cukup menggoncang diri kamu. So, be prepared and be open sama apapun yang bakal terjadi. Intinya yang bakal datang ke kamu sebenarnya perubahan yang baik, yang tujuannya itu mengembangkan atau mengevolve ya diri kamu ke arah yang lebih baik sebenarnya. Karena ini benar-benar perubahan yang mengarah ke pertumbuhan spiritual. So, kalau ada kejadian atau peristiwa yang mungkin agak kurang enak, ya, itu adalah salah satu pelatihan diri bagi kamu supaya kamu jadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih tangguh, dan orang yang lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Oke, kita lihat tarotnya. Ada The World. Ya, perubahannya besar banget ini. Ada Muse of Emotion. Karena perubahan ini kamu akan jadi lebih peka terhadap situasi yang ada di sekitar kamu. Ini pelatihannya besar sih kayaknya. Bakal meningkatkan insting atau intuisi kamu. The Star, tapi kebalik. And Queen of Inspiration. Oke. Ya, seperti yang aku bilang tadi, ini perubahan yang signifikan dalam hidup kamu. Arahnya kamu, tujuannya kamu, akhirnya kamu diarahkan untuk menjadi seorang Queen of Inspiration, yang mandiri, yang wisdom, yang bisa mengatur segala hal. Tapi pelatihannya gak enak ya. Ada beberapa mungkin ekspektasi kamu yang dirobohkan ya, yang dihancurkan gitu. So, ini major ya, The World. The Star-nya juga major. Perubahan yang global ya, perubahan yang besar banget dalam diri kamu. Semesta akan mengarahkan kamu pada arah yang gak mungkin kamu prediksi sebelumnya. So, kamu bakal mengalami suatu perubahan, tapi dalam perubahan itu rasanya gak enak karena ada star-nya kebalik. Mungkin mimpi-mimpi kamu ketunda dulu karena ada suatu hal yang harus kamu selesaikan. Ya, beberapa hal sih ya, kayak intinya harapan kamu akan sesuatu bakal dirobohkan gitu. Kamu bakal, ya ternyata yang kejadian gak sesuai ekspektasi. Tapi ini merupakan bagian dari pelatihan gitu. Selama kamu bisa menghadapi ini, selama kamu mau terus belajar, tiap situasi yang datang kamu analisa, kamu bedah
apa ya maksud dari semua ini? Apa ada sesuatu yang harus dipelajari di balik semua ini? Kamu jadi lebih bijaksana dalam menghadapi apapun. Bukannya menyalahkan keadaan, bukannya merasa menjadi korban, tapi kamu justru jadi orang yang tangguh, orang yang tahu, oh ini bukan dosa atau hukuman, tapi ini lebih kepada pelajaran yang harus diselesaikan. Ya kita belajar di sekolah kalau kita nggak lulus kita bakal remedi kan. Kita ngerjain ujian belum paham sama pelajarannya kita juga bakal remedi ya, bakal diulang. Begitu juga pelajaran hidup. Kalau kita ngerasa kok hidup kita gini-gini amat ya, kok nggak berubah situasinya, kok nggak membaik, mungkin kita belum bisa mengambil pelajarannya. Mungkin kita belum menangkap maksud dari semesta memberikan hal-hal itu ke dalam hidup kita untuk apa. So, be prepare untuk apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kamu. Kalaupun memang perubahannya ini gak enak, ya jalanin aja. Karena ini bagian dari proses ya. Kupu-kupu juga waktu dia berproses dari kepompong, dari ulet terus jadi kepompong dan kupu-kupu bermetamorfosis maksudnya itu juga prosesnya nggak nyaman, ya kan? Butuh keberanian bagi kupu-kupu untuk melepaskan diri dari kepompong. Kamu juga kayak gitu. Jadi hadapi, jangan takut dan jangan jadi mental korban. Jangan merasa ini hukuman, ini situasi yang gak bisa diubah. Jangan mikir gitu. Ambil pelajarannya, jadi lebih bijaksana dan belajar ke arah yang lebih baik. Belajar untuk moving forward ya, maju ke depan kayak gitu. Oke, kita lihat karirnya sekarang. Oke, di karir ini juga kurang lebih sama ya, kayak berkaitan banget. Ada challenge, mungkin beban kerja jadi lebih berat. Tapi selama kamu punya kekuatan ya, punya strength untuk mengatasi itu, hadiahnya ikan. Hadiahnya, ikan ini kan biasa melambangkan kelimpahan ya, kemakmuran. Kamu dijanjikan untuk mendapatkan ya reward lah istilahnya. Setelah kamu bisa menghadapi situasi yang berat ini. Di karir juga aku rasa seperti itu ya. Ini ada kaitannya. Ada kerja keras yang ekstra banget di sini di karir aku lihat. Mungkin ada ya semacam hal-hal yang gak biasa gitu yang tiba-tiba datang ke hidup kamu gak biasa ngatasin hal-hal seperti ini di karir, dan itu datang dan kamu harus belajar bagaimana cara mengatasi situasi itu. Ini baru banget buat kamu mungkin ya, dan ya makanya ini bisa jadi sesuatu yang berat, tapi ini tergantung bagaimana kamu melihat situasinya. Kalau kamu melihatnya sebagai suatu burden ya, sebagai suatu beban, ya udah beban aja, susah aja. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai tantangan, nih, ada kelimpahan yang menanti kamu. Ada reward untuk kamu. Jadi kalau di karir, PR-nya adalah bagaimana kamu meningkatkan kekuatan kamu, strength-nya kamu untuk menghadapi tantangan ini. Semangat! Kita buka oracles-nya, pesan dari semesta.
Oke. Pesannya yang aku lihat di sini adalah situasi ini mungkin bisa jadi keras ya, tapi ini menuntun kamu untuk jadi orang yang tangguh. Sama kayak yang tadi di sini kita baca, ketika kamu menghadapi kesulitan, coba minta bantuan sama semesta, dan semesta akan kasih tandanya, akan kasih kayak clue gitu untuk membantu kamu dalam menghadapi tantangan itu, untuk menghadapi pelajaran-pelajaran itu. Jadi pesannya adalah apapun situasinya yang akan datang ke hidup kamu, coba hadapi dengan berani, dengan tekad yang kuat, dan jangan lupa berdoa sih intinya ya. Ketika kamu berdoa, minta kasih tanda atau clue yang akan menuntun kamu untuk jadi orang yang lebih kuat gitu, orang yang lebih wisdom. Begitu. Dan di sini juga ada pesan untuk jangan gampang emosi ya, karena mungkin perubahan ini akan membuat kamu ya terguncang kan. Makanya di sini kamu harus dilatih kesabarannya juga. Begitu. Dan fokus pada kebaikan. Kurangin ngomongin orang. Kurangin ngegosip. Kurangin melakukan sesuatu yang gak terlalu penting ya, gak terlalu bermutu. Gitu. Fokus pada kebaikan, menanam kebaikan, karena dengan kamu menanam kebaikan, kamu juga akan memanen kebaikan pula. So, itu readingnya untuk Libra di Juli 2022. Semoga videonya bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.